Halo, saya Krisna, Code Reviewer di Coding Indonesia, dan selamat datang di Code Review. Oke, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai forum diskusi ya. Jadi kalau dari teman-teman nih yang membutuhkan jawaban yang tidak ada pada modul, atau ketika mengerjakan submission kalian bingung ya, dan stuck mungkin ya ketika menuliskan kode, kalian bisa langsung ke halaman forum diskusi. Nah, di sini nanti aku akan menjelaskan ya gimana cara membuat diskusi yang baik ataupun mencari diskusi-diskusi yang sekiranya mirip dengan pertanyaan yang kalian punya ya. Jadi kalian bisa menemukan solusinya. Oke, mungkin kita mulai ya. Jadi ini merupakan halaman diskusi ya. Pada contoh kali ini merupakan halaman diskusi dari kelas belajar fundamental aplikasi Android. Nah, di sini sebenarnya sudah dipin ya beberapa diskusi yang umum atau yang sering ditanyakan. Contohnya nih, banyak user yang sedang membutuhkan jawaban terkait prakerja. Di sini juga ada diskusi mengenai prakerja ya. Nah, kemudian di sini juga ada nih pertanyaan tentang kelas ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang kelas ini ya, mungkin pada bagian modulnya ataupun materinya, dan juga submission ya atau error-error yang sering ditemukan. Nah, untuk kalian yang memiliki beberapa pertanyaan yang sama, kalian bisa langsung cek nih di beberapa diskusi yang sudah dipin. Oke, mungkin aku coba contohkan pada pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Oke, nah kalau di sini nih ada beberapa kategori ya, misalnya submission yang force close ketika dijalankan, ada yang terkait recycle view, dan ada intent juga, parcelable dan sebagainya. Di sini ada pertanyaannya ya, misalnya mengapa recycle view tidak muncul, dan ada jawaban singkatnya dan juga referensi ke diskusi terkait ya. Misalnya contohnya nih, ada yang bertanya, kenapa data recycle view tidak muncul di fragment? Nah, berikut source-nya, mohon bantuannya ya. Jadi dia menyertakan beberapa bukti ya tentang errornya. Di sini juga ada jawaban mungkin dari lulusan kelas juga, dan kami tim reviewer yang akan membantu jawabannya. Jadi tenang aja ya. Nah, ya kalau kalian tidak menemukan pertanyaan atau jawaban dari permasalahan kalian juga bisa langsung membuat diskusi baru nih. Nah, aku contohin ya, coba ya cara membuat diskusi. Di sini kalau kita kembali ke halaman awal forum diskusi, terdapat tombol buat diskusi baru. Oke, kita coba ya. Nah, di sini nanti kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian. Misalnya kalian bingung di bagian animasi ataupun database ya, mungkin aku contohkan. Misal bagaimana caranya memasukkan data ke database. Ketika saya coba selalu terjadi error. Dan kalian di sini juga bisa memperjelas pertanyaan tersebut ya. Jadi agar reviewer ataupun teman-teman lulusan lainnya yang sedang mengerjakan kelas itu bisa membantu Anda, kalian juga harus memperjelas pertanyaan kalian. Jadi bisa memberikan source code ataupun bukti dan hal apapun yang dapat membantu memperjelas pertanyaan kalian ya, agar solusi yang diberikan tuh bisa tepat sesuai permasalahan yang kalian punya. Nah, di sini juga terdapat menu yang dapat merujuk ke modul yang sesuai dengan permasalahan kalian ya. Semisal contoh tadi permasalahan di database, nanti kita bisa memilih modul terkait ya, misalnya SQLite. Di sini penyimpanan atau terkait tadi melihat database ataupun memasukkan data. Jadi gunanya apa ketika tim reviewer ingin menjawab diskusi Anda, kita juga bisa melihat permasalahannya terkait dengan modul ini, jadi bisa memberikan solusi yang tepat. Ya, kemudian kalian juga bisa memberikan tag ya atau keyword ya. Jadi nanti misalnya pertanyaan ini tuh juga dialami oleh peserta lainnya. Jadi peserta lainnya dapat mudah menemukan diskusi Anda dan mendapatkan jawaban terkait permasalahannya ya. Nah, tadi kita udah tahu kan bagaimana caranya ke halaman diskusi, kemudian melihat diskusi-diskusi yang sering ditanyakan, dan juga misalnya diskusi yang sesuai dengan permasalahan kita. Dan misalnya kita juga tidak menemukannya, kita juga tadi udah tahu ya gimana cara buat diskusi yang dapat menyelesaikan permasalahan kita. Oke, mungkin video ini dapat membantu teman-teman nih yang lagi kebingungan ketika mempelajari kelas atau stuck ya di submissionnya. Jadi sekian video dari saya, semoga dapat membantu teman-teman ya dalam menyelesaikan kelasnya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe video ini, kemudian nyalakan fitur notifikasi agar teman-teman dapat update mengenai hal-hal terbaru di coding. Oke, mungkin
Sekian video dari saya dan terima kasih.